Gila, Robi lagi yang ngerikin. Bapak bukan masuk angin, Bi. Enggak, takutnya masuk angin kalau duduk di sini lama-lama. Bapak bukan masuk angin, ngerti nggak? Terbongkar. Inilah dalang dibalik kematian Pak RT Jalil. Lewat ayah Robi, sosok pocong membawa pesan pembalasan. Malam itu menjadi awal dari sebuah rahasia besar yang akhirnya mulai terkuak. Bukan lewat pelaporan warga atau hasil investigasi aparat, melainkan lewat jalur yang tak biasa, lewat alam gaib. Robi, pemuda sederhana yang tinggal bersama keluarganya di pinggiran desa, tidak pernah menyangka hidupnya akan menjadi penghubung antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Suatu malam yang dingin, sebuah suara misterius memanggil namanya. Bukan mimpi, bukan juga ilusi. Malam itu menjadi saksi bisu peristiwa yang tak masuk akal. Ayahnya, yang dikenal sebagai pria pendiam, tiba-tiba bicara soal keracunan. Namun bukan dia keracunan, melainkan pesan dari sosok yang telah meninggal. Pak RT Jalil. Menurut pengakuan ayah Robi dalam keadaan kerasukan, Pak RT Jalil tidak meninggal secara wajar. Ia diracun. Pelakunya? Seseorang yang sangat dekat dengannya. Tak hanya itu, pocong Pak RT bahkan meminta Robi, melalui ayahnya, untuk mencari keadilan, agar pelaku pembunuhan itu mendapat balasan setimpal. Sosok pocong itu tidak datang dengan teriakan menyeramkan atau tawa mengerikan. Ia datang dengan lirih, lewat tubuh seorang ayah, membawa beban dendam yang belum terselesaikan. Satu hal yang membuat bulu kuduk merinding, semua ini hanya awal. Karena setelah pesan itu disampaikan, ketenangan desa mulai terusik. Beberapa warga mulai merasa ada yang aneh. Lampu-lampu sering mati mendadak. Bau anyir muncul di tempat-tempat tak terduga. Bahkan, suara langkah tanpa wujud sering terdengar di rumah-rumah kosong. Tapi yang paling mencengangkan, adalah munculnya catatan bertuliskan, "Aku tahu siapa kamu," di depan rumah seseorang yang dikenal dekat dengan almarhum RT Jalil. Robi, yang awalnya ragu, mulai mengumpulkan potongan-potongan informasi. Bersama sahabatnya, Kona dan Dot, dan Peot. Mereka menyusun teka-teki yang perlahan mulai menunjukkan arah. Nama-nama mulai disebut. Rahasia-rahasia lama mulai terangkat ke permukaan. Seperti kita ketahui. Di episode sebelumnya diceritakan, malam sudah larut. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran, Robi terlelap dengan nyenyak. Udara dingin dan suara serangga malam menjadi pengantar tidurnya. Tapi tiba-tiba, sebuah suara samar memanggil namanya. "Bei Robi." Dengan mata setengah terbuka, Robi bergumam, "Iya, iya." "Kenapa, Pak?" Tak ada jawaban. Robi bangkit, merasa aneh. Siapa yang memanggilnya? Rumah tampak sepi. Ia melangkah pelan, tapi sebelum sempat mencari lebih jauh. Duk duk duk. Seseorang menggedor pintu. Robi terkejut bukan main. Dengan langkah waspada, ia membuka pintu. Ternyata Kona, sahabatnya berdiri dengan muka cemong dan senyum jahil. "Anjir ya lu. Ngagetin gua aja," seru Robi kesal. "Ah, gitu aja kaget," jawab Kona enteng. "Main kartu nih sama Dot." Yang kalah dicemongin. "Ayo dong, seru nih. Lu biasanya juga begadang sampai pagi." Robi menolak. Malam itu ia benar-benar lelah. Tapi Kona ngotot, hingga akhirnya menyerah setelah protes tidak digubris. Setelah Kona dan Dot pergi, Robi kembali termenung. Ada sesuatu yang mengganjal. Suara misterius tadi membuat hatinya tak tenang. Ia memanggil bapaknya, tapi tak ada sahutan. "Pak! Bapak di mana?" Lalu ia melihat sosok bapaknya, duduk diam di samping rumah, menatap kosong ke kejauhan. "Pak, udah malam. Ngapain di luar?" "Masuk angin nanti," kata Robi. Tapi bapaknya menjawab lirih, "Bapak bukan masuk angin, BI." Wajahnya pucat. Suaranya lemah. Lalu kalimat yang keluar dari mulutnya membuat Robi panik, "Bapak keracunan, BI." Dengan tergesa, Robi berlari ke dalam rumah. Ia coba membangunkan saudaranya, Lisa, tapi semua tertidur lelap. Ia pun menelpon Dot dengan suara bergetar. "Dot, tolong gua, Dot. Bapak gua kesurupan. Cepetan ke sini." Tak lama, Dot dan Kona meluncur ke rumah Robi. Tapi ketika mereka tiba, Robi hanya berkata,
Lu jangan turun motor. Gua ikut sama lu. Nginep aja. Pokoknya jalan dulu, nanti gua ceritain. Ketiganya pergi meninggalkan rumah, dan di bawah cahaya lampu yang redup, sosok Bapak Robi masih duduk diam, tak bergerak. Entah benar itu sang bapak, atau sesuatu yang lain.